Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fauji Ganim. Teman-teman, banyak yang bertanya kenapa JNE tidak ada di sistem MMBC. Ya, jawabannya adalah karena beberapa bulan yang lalu, tepatnya mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu, JNE itu masih ada, tapi karena waktu itu ada kendala di proses penjemputan barang, akhirnya tidak ada di sistem MMBC Express. Oke, itu hanya informasi di awal. Tapi yang ingin saya jelaskan di sini adalah mungkin banyak juga Anda yang bertanya kenapa sih gitu, MMBC terus. Ya makanya saya di video ini saya ingin menjelaskan tentang cara atau syarat untuk menjadi agen JNE, ya, syarat untuk daftar sebagai agen JNE. Namun sebelumnya subscribe channel ini dan tonton sampai selesai. Baik, untuk menjadi agen JNE itu sebetulnya persyaratannya sudah jelas ada di website JNE sendiri. Namun saya coba ingin jelaskan apa saja sebetulnya. Jadi kalau syarat itu syaratnya sebenarnya banyak banget dan panjang banget. Itu yang menyebabkan kenapa akhirnya banyak juga yang tidak mampu tidak mampu untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratan itu, saking banyaknya akhirnya menyerah dan tidak mau. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada yang namanya syarat administrasi umum, kemudian ada syarat administrasi khusus. Nanti ada perbedaannya antara umum dan khusus. Kemudian ada syarat lokasi, syarat perlengkapan kerja, perlengkapan sales, ya, perlengkapan sales itu perlengkapan penjualan dan syarat penjualan serta syarat-syarat lainnya. Jadi ini syaratnya nih banyak banget. Jadi kalau saya breakdown tuh A, B, C, D, E, F, G, ada 7 persyaratan. Nah ini syarat besarnya. Nanti ada spesifiknya saya lihat di laptop ya. Jadi yang dimaksud syarat administrasi umum itu mengisi formulir ya, mengisi formulir pendaftaran, kemudian fotokopi KTP, terus pas foto berwarna latar belakang merah itu sebanyak 1 lembar ukuran 4x6. Kemudian yang keempat, rekening koran di copy ya, copy rekening koran 3 bulan terakhir. Jadi kayak mau pinjem ini ya, pinjem cicilan. Ada rekening koran. Yang kelima, membayar biaya perlengkapan sales. Ini membayar biaya perlengkapan, nanti ada apa saja yang harus dibutuhkan gitu dalam proses sales ya. Yang keenam, memberikan uang jaminan cash deposit. Nah ini ya, jadi ada yang namanya deposit kalau untuk menjadi agen JNE. Oke, deposit ini berarti mengendap ya, tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan. Kemudian yang ketujuh, dikopi kepemilikan tempat lokasi usaha sebanyak 1 lembar. Jadi kalau yang sewa itu perjanjian sewanya, kalau yang punya sendiri itu sertifikat hak milik atau akte jual beli ya. Jadi kalau sewa, fotokopi sewanya, kemudian kalau hak milik ya berarti sertifikat hak miliknya. Nah kemudian yang ke-8 itu adalah kopi surat keterangan domisili usaha dari aparat setempat. Oke, sebanyak 1 lembar. Ini bisa dari desa berarti ya. Surat keterangan domisili usaha dari aparat setempat bisa dari desa atau dari kelurahan atau desa atau kecamatan. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 itu kopi surat izin gangguan HO yang dikeluarkan dari Dinas Perizinan Pemerintahan Daerah setempat. Waduh,
ada HO segala ya. Jadi kalau HO itu Anda harus datang ke PTSP ya. Untuk yang perizinan satu pintu itu yang untuk membuat izin-izin biasanya di pemerintah kota, pemerintah kabupaten tuh ada PTSP. Nanti tanya bagaimana membuat izin gangguan. Ke-11, kopi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir, PBB. Nah, ini bayar PBB tahun terakhir. 11, foto dan denah letak calon lokasi usaha. Tampak luar, 4 sisi pengambilan dari depan, kiri, kanan, dan arah jalan. Tampak dalam, 4 sisi pengambilan sisi kiri dan kanan menghadap dalam dan luar. Oke, jadi sisi kiri, sisi depan, sisi kanan, sisi belakang difoto. Terus di luar juga sisi kiri, sisi kanan, dan menghadap ke jalan. Itu difoto. Nah, itu yang dimaksud syarat administrasi umum. Nah, itu yang pertama. Ada lagi namanya syarat administrasi khusus. Apa aja syarat administrasi khusus? Syarat administrasi khusus itu dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4. Apa aja? Untuk perseorangan, untuk perseroan atau perusahaan, badan hukum, untuk koperasi, dan untuk yayasan. Jadi JNE ini boleh dimiliki oleh perorangan, boleh dimiliki oleh badan hukum, ya, boleh dimiliki oleh koperasi, dan boleh dimiliki oleh yayasan. Nah, setiap itu berbeda-beda persyaratannya. Kalau untuk yang perorangan itu ada kartu keluarga dan NPWP masing-masing 1 lembar. Kalau untuk berbadan hukum, ya, ini khusus ya, ini administrasi khusus. Kalau untuk berbadan hukum itu akte pendirian yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman atau perubahan terakhir. Jadi akte dari notaris yang sudah ada pengesahan dari SK Kemenkumham. Kemudian KTP direktur yang ada di dalam akte. Kemudian fotokopi surat izin usaha SIUP dan TDP. Kalau sekarang itu NIB ya. Kalau perusahaan-perusahaan baru itu NIB. SIUP, TDP, NPWP, SKDP, SKDU juga, domisili perusahaan. Nah, jadi ini sebetulnya untuk berbadan hukum perusahaan, CV ataupun PT, ini syarat standar sebetulnya. Harus ada akte, harus ada SIUP, harus ada TDP atau NIB yang perusahaan baru, harus ada NPWP, dan ada domisili. Ya, 5 ini. Kalau sama KTP direktur ya. Oke, itu untuk yang badan hukum. Nah, kemudian untuk koperasi. Bentuk koperasi adalah primer dan sekunder. Ini saya nggak paham, nanti teman-teman cari sendiri ya. Kopi akte koperasi sama KTP pengurus yang ada di akte, surat izin SIUP, TDP, domisili, NPWP, surat kuasa pengurus kepada yang dikuasakan untuk membuka keagenan. Jadi kan nggak semua koperasi itu pengurusnya ada di dalam koperasi dan dia yang mau berusaha kan. Bisa jadi ya pengurus mah hanya pengurus saja, tapi yang menjalankan usahanya itu adalah orang-orang atau karyawan. Nah, siapa nih karyawan yang bertanggung jawab untuk menjalankan JNE? Nah, itu mereka dikasih surat kuasa seperti itu. Itu untuk koperasi. Kemudian untuk yayasan. Yayasan dan badan usaha yang didaftarkan telah berdiri minimal 5 tahun. Bentuk yayasan panti asuhan yatim, jompo atau tunanetra. Kopi akte pendirian yayasan, akte pendirian badan usaha yayasan telah disahkan oleh Kementerian. Nah, sama ya kayak tadi. Foto KTP pengurus yang tertera di akte pendirian, NPWP, biaya perlengkapan sel disediakan oleh pemegang merek PT Tiki Jalur Nugraha, Eka Kurir. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian yang C adalah syarat lokasi. Saya bacakan lagi ya syarat lokasi ya. Yang pertama, jarak minimum dengan lokasi sales counter JNE lainnya yang terdekat adalah radius 1 km. Jadi kalau misalkan rumah Anda di radius 1 km itu sudah ada JNE, maka Anda nggak bisa. Tapi ketika misalkan radius 1 km tidak ada JNE, Anda mau buka, Anda bisa. Yang kedua, pada satu gedung perkantoran atau pertokoan yang sama tidak diperkenankan terdapat lebih dari sales counter dengan kepemilikan yang berbeda. Oke, berarti
Contoh misalkan di SGC atau di ITC sudah ada JNE, itu nggak boleh buka. Ada yang nggak boleh lagi ada yang buka. Jadi hanya boleh satu. Ketiga, ukuran ruangan minimum 3 x 4 meter atau luas 12 meter persegi. Jadi kalau kamar 3 x 3 nggak boleh, harus 3 x 4, 12 meter. Untuk lokasi kios yang berada di gedung perkantoran pertokoan menyesuaikan dengan ukuran standar yang tersedia. Oke. Jadi kalau untuk yang ruko, toko itu minimal 12 meter. Tapi kalau untuk yang di gedung itu menyesuaikan. Jadi kalau misalkan cuma 2 x 2 ya udah 4 meter. Jadi seperti itu. Bangunan berupa ruko atau kios permanen berlantai keramik dan memiliki unit pendingin udara. Oke, lokasi dapat diakses kendaraan roda 4 dan memiliki lahan parkir yang memadai. Harus bisa diakses roda 4 ya. Jadi nggak boleh yang masuk gang itu nggak boleh. Yang keenam, jaringan listrik minimal 1300 watt. Oke, 1300 watt. Oke, yang D, syarat perlengkapan kerja. 1. Tersedia jaringan internet service provider minimal 1 Mbps. 2. Komputer harus 2 unit atau lebih. Oke. Komputer server 1 unit, prosesor Core i3, memori 4 GB, hard disk 500 GB, Windows 7 minimal, berlisensi asli. Wah, asli ya. Harus asli Microsoft. Komputer klien 1 unit atau lebih, prosesor Core 2 Duo, memori 2 GB, hard disk 320, Windows 7. Jaringan router atau hub, kabel jaringan. Oke. Harus Microsoft asli, nggak boleh yang bajakan. Harus asli, harus diperhatiin ya. Oke. 3. Memiliki jaringan komunikasi yang aktif, telepon tentunya. 4. Printer laserjet. Oh, printernya harus laserjet ya, yang nggak boleh printer yang biasa. 5. Timbangan. Timbangan juga ada macam-macamnya. Timbangan meja analog atau digital kapasitas 30 kilo, timbangan lantai analog atau digital kapasitas 100 kilo, sertifikasi tera ulang kalibrasi oleh dinas terkait minimal 1 tahun sekali. Jadi timbangannya harus tersertifikasi. Wow. 6. Keranjang sortir plastik ukuran P68 kali panjang 68 kali lebar 48 dikali tinggi 40 cm, minimal 4 buah, warna biru. Warna biru ya, nggak boleh warna kuning. Kemudian alat tulis dan kerja kantor. Disarankan menyediakan troli untuk memudahkan kegiatan pemindahan barang berat dan dimensi besar. Oke. Itu yang D untuk persiapan kerja. Yang ke E, perlengkapan sales disediakan oleh cabang utama, cabang JNE tempat pendaftaran. Jadi nanti pendaftarannya itu ke cabang, cari cabang yang ada di kota Anda. Anda daftar ke situ ya, ke cabang. 1. Papan merek berupa neon box ukuran panjang 90 dikali tinggi 60 cm. 2. Fascia sign berupa spanduk ukuran minimal 3 meter, backdrop logo JNE timbul yang di tembok ya, timbul JNE itu ukuran tinggi 60, panjang 120. Poster dangerous goods, syarat pengiriman, aturan dan SIJPT. Oke. 5. Seragam karyawan, sales counter mitra JNE minimal sebanyak 2 buah. 6. SOP sales counter. 7. Plastik flyer kiriman bening sebanyak 100 lembar. 8. Plastik flyer kiriman merah sebanyak 100 lembar. 9. Formulir. Oh, ini banyak nih ya. Formulir bukti pemeriksaan isi kiriman, berita acara serah terima, pernyataan isi kiriman, pembatalan kiriman, penolakan asuransi, bukti setor biaya, bukti tanda terima pembayaran. Kayak banyak lah, nanti teman-teman bisa pelajari lagi ya, karena ini banyak banget. 10. Stiker, marking, dan label layanan. Ini juga banyak.
Syarat penjualan, masa percobaan diberikan selama 3 bulan sejak awal beroperasi dengan penilaian akumulasi target penjualan. KCU grade A itu 50 juta, KCU grade B dan C itu 10 juta, KCU grade D itu 2 juta. Jadi ada target penjualan. Setiap agen itu memiliki target penjualan. Nanti tergantung Anda itu masuk ke grade yang apa. Tadi saya bilang grade A itu 50 juta, grade B dan C 10 juta, grade D dan E itu 2 juta. Perbedaan grade-grade ini silakan ditanyakan ketika Anda mendaftar di cabang masing-masing. Menjalankan SOP sebaik mungkin. Yang G atau yang terakhir ini adalah syarat lainnya. Yang pertama, pemohon wajib mengikuti proses interview yang dilakukan oleh sales retail pada saat pengambilan berkas persyaratan. Jadi interview dulu. Yang kedua, setelah mendapatkan persetujuan pembukaan keagenan, pemilik penanggung jawab sales counter dan calon petugas wajib mengikuti pelatihan yang diadakan oleh JNE. Ya, pelatihan Frontline Development Program selama 1 hari. Praktek kerja lapangan on job training di sales counter milik cabang selama 2 hari. 3. Kewajiban perpajakan, mematuhi peraturan dan ketentuan pajak, ya, menanggung biaya pajak reklame. 4. Maksimal kepemilikan untuk satu nama pemilik atau badan usaha adalah 2 titik syarat. Jadi hanya boleh 2, yang satu orang, misalkan saya buka itu maksimal hanya 2 agen, 2 titik, ya, nggak boleh lebih dari 2 titik. Persyaratan pengajuan penambahan lokasi sales counter telah beroperasi minimal 2 tahun untuk yang satu. Kalau mau buka yang kedua harus 2 tahun dulu. Telah mencapai angka penjualan rata-rata minimal 150 juta per bulan selama periode 1 tahun. Oke. Tidak memiliki catatan khusus pelanggaran. Kepemilikan dengan status buka badan usaha bukan badan usaha yang berbadan hukum apabila nilai penjualan rata-rata telah mencapai 50 juta. Oke, lakukan setoran hasil penjualan setelah dipotong komisi maksimal H+1 secara tunai atau transfer sesuai dengan laporan penjualan harian. Sumber daya manusia, ada ketentuannya. Formulir pendaftaran dapat diperoleh melalui sales retail. Ingat ya, kalau Anda mau, formulirnya bisa diambil di sales retail di masing-masing cabang utama, ya, di masing-masing cabang. Jadi Anda cari cabangnya di mana. Besaran nilai biaya administrasi dan uang deposit pada masing-masing cabang utama akan berbeda, ditentukan oleh masing-masing cabang. Nah, termasuk deposit itu yang menentukan cabang. Jadi Anda tanya, minta formulir sekaligus Anda tanya berapa depositnya. Oke? Nah, seperti itu, guys. Panjang ya, panjang. Itulah sebabnya kenapa saya memang tidak memilih untuk menjadi agen JNE langsung, karena persyaratannya banyak, panjang, dan ya yang namanya usaha juga kan belum tentu udah kita banyak persyaratan kita ikuti, belum tentu ramai juga kan. Nah, makanya untuk di awal ya saya mau menyarankan coba aja dulu multi ekspedisi, multi kurir dari MMBC Express, dan itu biayanya juga masih terjangkau. Anda menjadi distributor itu hanya butuh modal 1 juta, 1,5 juta deh, sama saldo ya, bukan deposit ya. Dan saldo itu bisa Anda gunakan pakai sampai habis, dan untuk beli timbangan, untuk beli spanduk dan lain-lain. 1,5 juta itu bisa dijalankan dari rumah, ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Saya lebih banyak baca daripada menjelaskan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.